Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fas. Hari Selasa 4 Februari 2025. Apa kabar Anda kali ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, tetap semangat untuk berkarya. Dan berganti judul ini keluarga Fas ya. Insya Allah sampai nanti di jam 11 siang kita ada dialog bersama dengan rekan-rekan dari Satres Narkoba Polresta Magelang. Sudah hadir di studio Radio Fas FM siang hari ini bersama dengan Ibtu Adi Purwanto selaku KPO Satres Narkoba Polresta Magelang. Dan tentunya juga untuk Anda yang mau bergabung silakan manfaatkan 0815 78709640-nya sambil kita juga nantikan semoga juga bisa hadir dari Ganas Anar MUI Kabupaten Magelang. Kita sapa dulu bersama dengan Ibtu Adi Purwanto siang hari ini yang sudah bergabung di studio Radio Fas FM. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Sehat ini, kabar harus baik, sehat. harus sehat Pak Harus Ade sehat. ya. Iya, perjalanan dari Polresta Magelang menuju Tegalrejo ini lancar atau sempat terkendala? Alhamdulillah setelah ada Flyover. Jalan khususnya arus lalu lintas Semarang Jogja, Solo Tigo, Magelang juga itu sudah semakin lancar. Memasuki area Tegalrejo sudah semarak dengan persiapan untuk hatamannya. Mudah-mudahan hari hanya dari hari pertama sampai hari H lancar, cuaca juga cerah, santri-santriwatinya juga kelak menjadi calon-calon ulama yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih karena memang agenda tahunan ini selalu dengar kata hataman Tegalrejo pasti arus lalu lintas juga harus dialihkan. Harus dialihkan juga kalau Pak Ade. Kalau sudah hataman berarti mendekati Ramadan. Biasanya seperti itu ya. Iya, patokannya hataman. Patokannya adalah hataman. Itu jelas pasti ya. Baik, terima kasih ya Pak Ade. Dan untuk Anda keluarga Fas yang mau bertanya dengan Ibtu Adi Purwanto selaku KBO Satres Narkoba Polresta Magelang, Anda bisa sampaikan di 081578709640-nya. Sudah masuk di bulan Februari tahun 2025, masih di awal tahun ini Pak Ade. Seperti yang diinformasikan bulan lalu ini ternyata juga awalan yang kurang baik sebetulnya, tapi menjadi kabar yang baik untuk tim dari Satres Narkoba Polresta Magelang. Nah, ini 4 Februari 2025 ada info apa ini Pak Ade? Terima kasih Mbak Nisa. Yang pertama jelas kami update di bulan pertama di tahun 2025 kita memasuki kompetisi baru dengan harapan juga baru. Mudah-mudahan pengguna, pengedar dan bandar di Magelang juga semakin berkurang. Tapi mengawali di tahun 2025 kemarin target kami terpenuhi, setiap bulan ada 5-6-7 perkara dan tahun Januari kemarin kita mengungkap 6 perkara. Jumlah tersangka totalnya ada 6, kemudian yang 3 perkara kemarin mungkin sudah diudarakan oleh Fas FM, mungkin juga sudah ada di medsosnya Fas FM. Nah inilah menggambarkan peredaran narkoba di wilayah Magelang. Jadi sulit untuk dilakukan pencegahan kalau tidak ada kerjasama stakeholder yang ada. Kalau hanya mengedepankan kami, Ganas Anar, mungkin dari pemerintah desa yang sudah ada kampung bebas anti narkobanya, tanpa ada bantuan dari LSM, organisasi masyarakat lainnya, pemerintah desa, mungkin juga Forkompinda, akan sulit untuk memberantas peredarnya di Magelang. Kami harapkan setiap bulan mungkin juga dengan kepemimpinan bupati, wakil bupati yang baru, membuka ada aturan yang baru yang bisa menggerakkan semua elemen masyarakat untuk bahu-membahu melakukan pembinaan mencegah narkoba. Kita awali itu lagi, mudah-mudahan di Februari ini sampai ke depan akhir 2025 akan semakin berkurang untuk pengungkapan kasus seiring dengan semakin sadarnya warga masyarakat Magelang akan bahaya narkoba, baik resiko secara kehidupannya, karirnya ataupun dari kesehatannya. Itu Mbak.
Baik, terima kasih Pak Ade untuk keawalan informasi seputar narkoba di wilayah hukum Kabupaten Magelang tepatnya Iya. juga ya. Nah, saat ini Februari 2025 dari perjalanan Januari menuju Februari yang ternyata kemarin juga sudah diinformasikan di sosial media Fase FM, ada yang kembali lagi terjerat Iya. kasus narkoba setelah sebelumnya ini juga sudah masuk, Sudah masuk. Pak Ade. Nah, ini sebetulnya ada apa Pak Ade? Jadi bisa terulang kembali dan mengulang kembali. Iya. Ini suatu PR yang juga sangat berat untuk kita Iya, tanggulangi. Di mana yang satu residis ini juga mantan penghuni dari LP Nusa Kambangan. Di mana Nusa Kambangan juga sudah terkenal dengan keamanan yang maksimal. Tapi Iya. ternyata dari keamanan ini memang mungkin mencegah para napi ini melarikan diri. Tapi imbasnya dari itu kan kesadaran untuk berhenti dari setiap perbuatan pidana, tidak hanya narkoba, itu sangat minim. Biasanya kemarin narkoba juga ternyata dari beberapa yang kita amankan 6 orang ini, beberapa orang yang juga residivis dalam kasus yang sama. Nah, ini kemudian negara, dalam ini pemerintah, khususnya APH, aparat penegak hukum, baik Polri, kejaksaan maupun pengadilan, ini Iya. sudah bahu-membahu mempunyai program untuk menyelesaikan perkara narkoba itu secara restoratif justice, jadi di luar peradilan. Tapi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kategori apa yang bisa diselesaikan di luar pengadilan. Ini secara tidak langsung juga untuk mengurangi penghuni lapas yang overload dari narkoba, kan hampir 80% narkoba banyak yang masuk. Nah, ini pemerintah dengan APH yang ada mengusahakan solusi. Iya. Tetapi kalau masih diberikan solusi seperti itu kok penggunanya juga masih terus ada, secara otomatis bandar pengedar mesti ada. Kalau dari konsumen sudah berhenti, kesadaran lebih meningkat, masyarakat juga paham akan bahayanya, otomatis barang ada pun tidak akan laku. Nah, ini fenomena yang harus kita berantas bareng-bareng, entah Iya. dari atas, dari bawah naik ke atas, atau dari atas langsung ke atas. Sebagai contoh ada di beberapa negara kayak di Kuba, Amerika Latin, Amerika Selatan, itu peredaran narkoba ini untuk membiayai operasional dari pemerintahan negara di sana. Melegalkan ada. Kemudian ada contoh juga di kota Philadelphia, Amerika, di sana hampir warganya juga kena narkoba. Iya. Nah, ini Indonesia jangan sampai seperti itu. Nah, ini kalau di negara kita khususnya Magelang sebenarnya kesadarannya masih tinggi. Cuma apakah mungkin edukasi kami kurang mengena, atau mungkin juga bandelnya luweh-luwehnya wong Magelang lah, luweh yang penting aku ndak kenal. Nah, ini prinsip seperti ini harusnya juga dihilangkan. Iya. Mari kita sama-sama jangan bilang luweh, jangan bilang yang penting aku enggak. Karena oleh zaman, Mbak, kita enggak tahu. Kita hari ini bagus, tahu-tahu besok juga bisa tidak bagus. Nah, ini makanya bareng-bareng kita kerjasama untuk menekan peredaran narkoba. Minimal berkurang. Kita mengharapkan maksimalnya hilang. Tapi kalau sudah minimal kita tidak bisa, otomatis mesti penegakan hukum akan terus dilakukan dengan harapan menekan beredar. Tapi kalau penegakan hukum tidak bisa, kemudian pembinaan juga kesadarannya masih minim, ya terus akhirnya jadi apa yang dikatakan Bapak Presiden dulu, Pak Jokowi, Indonesia sudah darurat narkoba. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih ya Pak Adia untuk penjelasannya tadi. Dan untuk Anda keluarga FAS yang mau bergabung bersama dengan kita siang hari ini, bisa manfaatkan di 081578709640-nya. Artinya satu awalan dengan berita baik karena Satres Narkoba ini bisa kembali lagi mengungkap kasus tersebut. Tapi kabar tidak baiknya adalah peredaran narkoba khususnya di Kabupaten Magelang ini tetap masih ada ini ya. Nah, ini juga salah satunya ungkap kasusnya peredaran narkoba untuk jenis sabu. Sabu-sabu ini masih menjadi primadona atau seperti apa sebelumnya di? Kalau sabu-sabu memang dengan harga 1 gram antara 1 sampai 1,5 juta, memang minimal itu pemakainya adalah yang berekonomi menengah ke atas. Iya.
Tetapi ada beberapa perubahan fenomena di mana pelaku pidana umum, kriminal umum, baik itu nanti pencurian, mungkin pengeroyokan, ini hampir sekarang larinya nanti ke pemakai. Pencurian ini kalau dulu sekian puluh tahun yang lalu mereka melakukan pencurian dalam hal pidana umum, banyaknya kan larinya kalau enggak untuk main judi, Iya, mungkin juga untuk karaoke, mungkin juga untuk ke tempat lokalisasi zaman dulu. Tapi sekarang fenomenanya beralih kepada mereka mengaburkan uangnya untuk menggunakan narkotika ini. Nah, ini secara tidak langsung berarti menambah pengguna. baik. Kalau ada pengguna berarti tetap ada yang mengedarkannya. Nah, ini sangat-sangat memprihatinkan. Kalau dari tingkat SD, SMP, SMA, selama ini kami masuk di tahun kelima di narkoba belum ada. Cuma mungkin sedikit di tembakau gorila. Tembakau Baik. gorila karena pemakaiannya itu juga simple, dicampur rokok, juga harganya tidak terlalu mahal. Sedangkan untuk sabu-sabu mungkin juga permintaan dari konsumen yang belum kami bisa deteksi banyak. Nah, semakin banyaknya konsumen ini menjadikan sabu-sabu di dalam golongan satu narkotika ini menjadi idolanya. Iya, Tidak hanya di Magelang. Tetangga kita Magelang Kota juga banyak. Di Sleman juga lebih banyak. Masuk ke Semarang, Salatiga juga sabu-sabu menjadi idamannya. Mereka yang mungkin menyelesaikan permasalahan dengan narkotika larinya ke sabu-sabu. Untuk bisnis secara aspek ekonomi juga ke sabu-sabu. iya. Jadi artinya sabu-sabu sekarang ini memang tidak hanya di Kabupaten Magelang ini Iya. ya, meluasnya peredarannya. Nah, Pak Ade, kalau keluarga Fas juga ingin mengetahui sebetulnya untuk penegakan hukum, baik itu pengedar ataupun juga pemakai, ini dikenakan pasalnya juga berbeda, Pak. Bermacam-macam. Jadi untuk kepemilikan apa yang dinamakan dengan teman-teman dari praktisi hukum ataupun dari pengamat hukum ada beberapa pasal yang ambigu dalam arti itu masih tong sampah. Di sini masuk di pasal 112. Iya, 112 di Undang-Undang 5 tahun 2009, orang yang memiliki atau menguasai atau menyimpan ini masuknya ke pasal 112, di mana barang-barang narkotika golongan 1 ini dimiliki dalam hal untuk apa itu tidak dijelaskan dalam undang-undang. Nah, ini menjadikan pasal 112 ini pasal sampah. Nah, kemudian untuk khusus pengedar ataupun bandarnya kita jerat dengan pasal 114. Baik nanti ayat 1, ayat 2 tergantung dari bobot barang bukti yang kita amankan. Pasal baik 111 untuk ganja, 112 untuk narkotika golongan 1 selain ganja sudah ada minimal hukumannya ada 4 tahun. Kemudian untuk pengedar ataupun bandar yang barang buktinya di atas 1 gram, iya, itu juga kenanya 4 tahun, kenanya minimal sudah 5 tahun, maksimalnya bisa 20 tahun, seumur hidup, bisa meninggal, mati, dendanya juga miliar. Tapi dengan pasal-pasal ini pun juga masalah lama tidaknya sesuai aturan hukum ini kan tergantung dari proses selama persidangan. Hakim mempunyai hak, punya kewenangan sendiri untuk memutus hukuman. Sampai kemudian ingkrah, ada keputusan hakim yang kuat, iya, sampai mungkin ada yang kurang puas, ada banding, ada PK, ini sampai ingkrah, hakim mempunyai kekuasaan sendiri untuk menjatuhkan hukuman. Nah, sedangkan untuk pengguna dalam ini diatur dalam pasal 127 itu memang solusinya dilakukan rehabilitasi. rehab ya, Pak. Rehab baik secara mandiri maupun pada saat pemakai ini tertangkap. Makanya pemerintah dalam hal ini APH itu membentuk khususnya Polri. Polri itu mengeluarkan peraturan kepolisian di nomor 8 tahun 2021 yang mengatur khusus untuk pengguna narkotika. Itu khususnya untuk golongan 1. Itu solusinya adalah restorasi justice. Misalnya ketangkep Pak polisi ini, kita lakukan proses seperti biasa, kita proses, tapi tidak sampai ke ranah persidangan atau pengadilan. Tapi ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Nah, contohnya
si anak ini bukan residivis. Residivis dalam hal perbuatannya pidana di narkotika. Iya. Kemudian pada saat mungkin diamankan, pada saat nongkrong itu ada barang buktinya di bawah dari SEMA nomor 4 tahun 2020. Contohnya misalnya sabu-sabu. Pada saat si A ini diamankan membawa 1 gram. Nah, ini sudah masuk SEMA. Bisa kita lakukan restoratif justice dengan persyaratan seperti itu. Tidak terlibat jaringan. Harus ada rekomendasi dari tim TAT asesmen BNN. Ya. Tim asesmen BNN ini terdiri dari polisi selaku penyidik, ada juga dari jaksa selaku penuntut umum, kemudian dari staf medis BNN, dari psikologi dan dokter. Ini memutuskan kepemilikan 1 gram ini si A ini memang dijual atau dipergunakan. Nah, kalau memang dipergunakan, nanti di dalam rekomendasi asesmen ini nanti biasanya rekomendasinya itu dilakukan rehabilitasi di tempat ini selama sekian pertemuan. Tergantung dari kondisi anak ini. Kalau kondisinya berat berarti rehabnya bisa nginap. Tapi kalau masih dalam taraf biasa, tidak terlalu berat, biasanya rawat inap. Dan rehabilitasi ini juga ada beberapa tempat di Magelang. Ada di Rumah Sakit Asia Muntilan, BNN sendiri, RSC. Sedangkan untuk rehab sosialnya terpusat di Baturading. Jadi perbedaan pasal yang diterapkan, hukuman yang diterapkan antara pengguna, kemudian pengedar dan bandar sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 di Undang-Undang Narkotika. Iya. Itu. Baik, terima kasih Pak Ade untuk penjelasannya. Dan untuk Anda keluarga Fas yang mau bertanya dengan Ibtu Ade siang hari ini, sampaikan di 0815 78709640-nya. Kita akan kembali lagi keluarga Fas setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di dialog bersama dengan Satres Narkoba Polresta Magelang. Selamat siang keluarga Fas, kembali lagi dialog bersama dengan Satres Narkoba Polresta Magelang. Masih bersama dengan Nisa dan juga Ibtu Ade Purwanto selaku KBU Satres Narkoba Polresta Magelang. Dan Anda bisa sampaikan informasinya, tanya jawab juga boleh di 0815 78709640-nya. Tadi Pak Ade sudah menginformasikan sedikit banyak sedikit juga ya beberapa tentang peredaran narkoba di wilayah hukum Kabupaten Magelang serta untuk penegakan hukumnya, prosesnya. Nah, ini alurnya seperti apa Pak Ade ya? Jadi alur semisal cara kita melaporkan ada kasus narkoba di sekitar kita. Ini alurnya bagaimana? Terima kasih Mbak Risa. Kami jelaskan, kita bagi dulu informasinya Mbak ya. Yang pertama mungkin masalah ada warga yang menggunakan. Iya. Menggunakan belum tentu juga mengedarkan. Dan mengedarkan juga belum tentu menggunakan. Kalau mengedarkan tidak menggunakan berarti dia aspeknya hanya aspek untuk mencari keuntungan. Iya. Tapi kalau pengguna ini juga kita bagi dua, digunakan karena dia sebagai korban atau dia menggunakan sebagai pelarian untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita yang fokus coba ke pengguna. Kalau memang ada di daerah tempat tinggal kita kok ada yang menggunakan, akhirnya juga kecanduan, kemudian sampai sako. Dalam arti sako ini juga kadang melukai diri sendiri, berusaha untuk bunuh diri. Ini kita wajib untuk mengantarkan atau memberi informasinya ke pemerintah desa. Makanya dibentuknya Kampung Bebas Anti Narkoba adalah salah satunya itu menangkal dari pengguna seperti ini. Jadi dilaporkan ke pemerintah desa, ke Babin Kantipmas, kemudian Babinsa. Kalau di puskesmas ada dokter psikiater, bisa juga ke dokter psikiater. Nanti dibawa untuk dilakukan rehab di BNN. Kalau saya merekomendasikan ke BNN, karena juga melihat sisi sosialnya dalam hal ini di BNN itu gratis. Sedangkan kalau di rumah sakit RSC lah, itu kita juga mengenal rumah sakit itu rumah sakit apa, walaupun sekarang juga bisa untuk umum. Sama juga image-nya kita sebagai warga mungkin juga
Olah aku dikira orang dengan gangguan jiwa. Iya. Nah ini kita laporkan ke misalnya ke Narkoba pun sama. Pada akhirnya juga pemerintah desa kita gandeng bersama untuk mengajak dilakukan rehabilitasi DPNS. Kemudian kalau informasi ini masalah peredaran, entah itu ada pengguna ada pengedar ataupun itu bandar, per telepon tidak apa-apa. Iya. Sudah diatur di dalam undang-undang narkotika, warga masyarakat itu mempunyai kewajiban untuk membantu aparat penegak hukum memberikan informasi, dan itu dilindungi. Tetapi ada tetapinya, jangan sampai informasi ini saingan kelompok, kemudian jangan didasari atas dendam. Belum tentu kalau dendam itu orang itu belum tentu dia pengedar. Mungkin karena jengkel hari ini ketoke. Nah ini jangan sampai, karena nanti menimbulkan permasalahan di luar itu. Kalau memang ada, betul-betul ada, menginformasikan nanti bisa ke nomor telepon HP saya atau langsung ke Sat Narkoba, kita komunikasi, koordinasikan bagaimana cara penanggulangan. Kok dilalah pengedar ini dari pemerintah desa bisa membina, bisa mengarahkan menjadi pribadi kehidupan yang normal, itu lebih bagus. Sampai kalau sudah dieling ke pemerintah desa, tetangga kanan kiri sudah ngeling, ya itu kembali kepada penegakan hukum. Walaupun juga dengan dilakukan penegakan hukum belum tentu anak itu akan sadar. Ada yang kembali lagi juga lebih banyak, yang sadar juga banyak. Nah ini informasi ini sebenarnya sangat penting, karena untuk membantu rekan-rekan kami di Opsal mencari informasi. Selama ini informasi dari masyarakat sangat minim, kecuali memang dari awal warga masyarakat ini sudah lama bergandengan dengan kita untuk melakukan pemberantasan. Contoh aja untuk pembinaan di sini aja sangat minim. Kalau tidak ada keaktifan dari pemerintah desa, dari kepala instansi, ketua instansi, ini juga tidak ada. Sulit ya Pak ya? Sulit sekali. Kita pun jalan dengan Ganas Anar, kemudian 1 tahun kemarin kita jalan dengan Babin Katibmas, sudah ada peningkatan. Tapi untuk secara sadar nelpon, misalnya Pak Ade, desa ini hari ini punya acara ini. Baik. Boleh enggak Pak Ade nanti ngisi? Benar. Ini cara. Nah, yang aktif di sini adalah Babin Katibmasnya. Pak Kapolres yang lama, Pak Kombes Mustafa juga pernah mengumpulkan Pak Lurah, mengumpulkan kepala dinas, mengumpulkan kepala sekolah. Itu juga arahnya seperti itu. Tetapi memang jarang, masih belum apakah karena anggaran dari masing-masing faktor ini tidak ada, tidak tahu. Tapi kan tidak harus pembinaan itu fokusnya ke narkoba. Misalnya acaranya acara PKK, mungkin di Pokja 1, Pokja 2, silakan komunikasi aja. Tadi saya mengumpulkan kader PKK, tapi acaranya ada masak-memasak, tidak masalah. Saya ditelepon, saya bisa insya Allah datang. Kita juga datang ngobrol, saling tukar pikiran, solusi untuk pencegahan bagaimana. Jadi kami mengharapkan lebih diaktifkan lagi untuk pembinaan. Kalau penegakan hukum sudah sangat wajib untuk dilakukan penegakan oleh kita kalau memang sudah membandel. Tapi kalau dari pemerintah bisa membina, ya itu syukur alhamdulillah. Gitu Pak. Ya, jadi peran aktif dari masyarakat tidak hanya dari kepolisian saja. Tadi juga Pak Adi menginformasikan rekan-rekan dari Ganas Anar MUI Kabupaten Magelang ini juga masih terus membersamai. Tapi paling juga butuh dari kalau masyarakat ya perangkat desa dan juga dari Babin Kamtibmas setempat ini juga ikut berperan aktif untuk memberikan edukasi tentang bahaya dan pentingnya kita tahu apa saja yang ternyata narkoba ini memang sangat-sangat
berbahaya sekali ini ya. Sudah bergabung bersama dengan kita siang hari ini Pak Ade di WhatsApp-nya Fas FM. Terima kasih juga ada Ibu Lina yang ada di Muntilan. Selamat siang Pak Ade dan juga Mbak Nisa. Selamat siang, terima kasih juga. Nah, ini menarik sekali untuk peredaran narkoba, apalagi di wilayah Magelang sekarang ini lagi marak tawuran lagi. Pak Ade, mohon informasinya juga, apakah ini yang sering digunakan oleh anak-anak, bahaya dan juga dampaknya seperti apa? Ini mungkin jenis dari pil Yarindo, Pak Iya. Ade. Terima kasih Bu Lina yang dari Muntilan. Sedikit update perkembangan di tahun kemarin, beberapa tahun juga. Memang ada beberapa kecamatan yang masuk ke dalam zona merah peredaran narkoba. Baik. Terutama 3 kecamatan ini adalah Secang, Ini masih Mertoyudan, menjadi zona merah. dan Muntilan. Kami menggolongkan 3 ini ke merah karena banyaknya teman-teman kita dari opsional itu mengungkap atau melakukan penindakan hukum ada di 3 kecamatan ini. Iya. Entah itu warga 3 kecamatan ini, entah TKP-nya di 3 kecamatan ini. Kalau TKP-nya kok 3 kecamatan ini melebihi 17 kecamatan yang lain, berarti 3 kecamatan ini menjadi tempat yang subur untuk peredarannya. Muntilan sendiri dikategorikan ada 3 kelurahan yang masuk merah. 3 kelurahan. Ada di Bojongrejo, ada di di Gunung Pring, Iya. sama di Taman Agung. Baik. Pak Lurah, Pak Imam juga sering koordinasi kewalahan. Kategorinya ini masuk karena apa? Khususnya Muntilan sendiri. Ada orang dukun yang ketangkep kosnya di Muntilan. Baik. Dia tidak kerja, tidak punya kesibukan, akhirnya dia mengedarkan narkoba, entah itu narkotika, psikotropika, atau jenisnya pil koplo yang masuk ke dalam undang-undang kesehatan. Ini secara tidak langsung banyaknya kos-kosan yang tidak ada pengawasan dari pemilik kos, mungkin dari Forkompinjam kurang aktif untuk perizinan, mungkin pemeriksaan. Nah, ini menjadikan 3 kecamatan ini menjadi objek yang marak peredarannya. Khususnya Muntilan dalam hal ini yang ditanyakan Mbak Lina, anak-anak SD sekarang juga sudah masuk ke undang-undang kesehatan, di mana kemarin baru ditelepon oleh gurunya, siswa SD kelas 6 membawa pil Yarindo. Entah dia mau gaya-gayaan, entah mau minum. Iya. Kemudian kami koordinasikan dan diselesaikan antara sekolah dengan pihak Polsek setempat. Ini sebagai alternatif penanganan sejak dini. Nah, maraknya peredaran psikotropika dalam hal pil Yarindo, ada Trihek, ada Tamadol, kemudian di Undang-Undang Kesehatan masuk ke pil koplo itu ada pil Yarindo. Inilah yang dikonsumsi anak-anak yang sekarang ini tawuran. Pil Yarindo ini kemudian pil Abrazolam menjadi idolannya mereka untuk minum dengan minuman keras. Efeknya memang kalau berjalan atau konflik beberapa rekannya lebih dari 10 orang tetap memang ada keberanian. Tapi kalau minum pun 1 orang dia tidak mungkin mau konflik, mau tawuran, tidak berani. Sebenarnya memang ada kandungan di dalam narkoba ini yang bisa menjadikan mental kita, pemikiran kita menjadi lebih daripada biasanya. Tapi juga ada pengaruh dari banyaknya teman yang ikut. Iya, kalau biasanya pakai seperti miras itu ya pun Pak. Kalau sendirian, ya dia paling yang pulang-pulang. Iya. Kecuali memang dia preman terminal misalnya, mungkin preman kampung, dia minum jagoan itu. Tapi kalau anak-anak SD, SMP, SMA kan kalau tidak ada temennya tidak mungkin. Jadi entah itu ikut-ikutan Dan atau biasanya sekedar mau ikut rame-rame ini ya Pak. Yang kena malah yang junior. Oke. Yang senior berjalan di depan, buat keributan. Sekali 2 kali nendang, mukul, bacot, dia keluar. Dan nanti yang masuk yang kecil-kecil ini, wah, seniorku berani, dia ikut dengan pengaruh minuman keras dan juga dari narkoba ini. Tahu-tahu ditangkap polisi, senior ditanya tidak tahu namanya siapa. Yang masuk ya yang masih di bawah umur ini. Nah, ini yang terjadi di khususnya 3 kecamatan ini. Di mana di kecamatan ini sering terjadinya tawuran.
Kita patroli ke selatan, yang utara muncul. Kita patroli ke barat, yang selatan kena. Ini di sisi lain juga kita lebih kembali ke flashback ke belakang, meningkatkan poskamling sistem swakarsa. Baik, jadi pos kamling di wilayah rekan-rekan Iya, atau keluarga khususnya Fas dari ya. jalan-jalan besar, jalan-jalan alternatif yang sepi, yang menjadikan, karena kan tawuran ini juga sekarang modern. Modern Tantang-tantangnya kan lewat lewat medsos. Nah, sosial ini media. kalau poskamling mungkin dari teman-teman kita yang jaga di desa itu aktif, ya mungkin juga bisa minimal bisa untuk membubarkan. Ini kelihatannya poskamling atau sistem swakarsa kita juga minim. Ya. Biasanya kalau sudah mulai banyak pencurian, banyak tawuran di desanya, itu mulai muncul, wis kok poskamling meneh. Biasanya kalau enggak ya njupuk jimpitan jam 10, selesai jam 11 pulang. Pos rodanya kosong. Nah ini mari kita sama-sama, kita kerja bareng, kerjasama untuk kepentingan kita juga. Baik, terima kasih Pak Ade. Penjelasannya tadi sudah mendetail sekali, dijelaskan apa-apa saja informasi peredaran narkoba dan juga penegakan hukum seperti apa juga. Keluarga Fas bisa bertanya jawab di 0815 7870 9640-nya. Tadi Pak Ade sudah menginformasikan banyak hal keluarga Fas ya. Kita masih buka untuk Anda yang mau bertanya di siang hari ini, termasuk dari Bapak Joko yang ada di Martoyudan. Selamat siang dan terima kasih untuk kebersamaannya. Nah, tadi sudah diinformasikan pemakai narkoba ini kena beberapa pasal ini Pak Ade. Yang saya ingin tahu ciri-ciri orang kalau menggunakan narkoba itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Joko atas partisipasinya dalam acara ini. Memang untuk ciri-cirinya ada 3 aspek. Yang pertama adalah ciri-ciri fisiknya, di mana fisiknya akan berubah sesuai dengan apa yang narkoba pakai. Walaupun secara umumnya untuk ciri fisik badannya itu akan sedikit tidak terurus atau sedikit kulitnya itu tidak seger. Ya. Tidak seger, terus kurusnya itu gratis kayak orang yang menderita penyakit gula ataupun jantung. Nah ini ciri-ciri fisik ini terlihat ya Pak. Terlihat, sangat-sangat terlihat. Apalagi kita sudah setiap hari ketemu dengan mungkin tetangga, saudara. Kok cepat kemarin kita ketemu masih gemuk, ini kok perubahannya fisik seperti ini. Yeah. Walaupun kita juga jangan sampai muncul suudzon. Kurus dia mungkin narkoba, jangan sampai. Mungkin juga ada penyakit lainnya. Kemudian di ciri-ciri emosi, di ciri-ciri perilaku ini adalah yang paling mudah dilihat, khususnya untuk pelajar ini yang dulunya mungkin berprestasi akan menurun prestasinya. Mengalami penurunan. Terus pola mandinya dia akan jarang atau malas untuk mandinya. Dia tidak peduli dengan lingkungannya, dirinya sendiri, apalagi dengan keluarga. Dia lebih asik menyendiri, entah di kamar, entah di tempat khusus. Kemudian emosinya juga tidak terkontrol, dalam ini kadang tenang, kadang tinggi. Kalau dimarahi pun juga akan lebih marah daripada orang yang memarahi. Yeah. Nah ini ciri-ciri emosi atau ciri-ciri perilakunya. Kemudian orang-orang pemakai itu gampang curiga, karena dia takut kesukaannya, kegemarannya ketahuan. Jadi sedikit-sedikit makanya dia menyendirian karena apa? Karena dia takut untuk diketahui. Kelihatan kalau di zaman dulu pemakaian dalam dosis tinggi, tidak ada punya barang, akhirnya sako, ada yang tangannya dilukai, disilet itu mesti ada. Beberapa teman-teman yang zaman dulunya make sampai sekarang ini kan bekasnya silet atau bekasnya senjata tajam di lengan itu masih ada. Nah ini dulu, tapi sekarang ini kan karena semakin mudahnya kemajuan teknologi juga menjadikan mudahnya peredaran, cara mendapatannya juga mudah. Nah, ini
ciri-ciri yang mudah dipahami di ciri-ciri fisik dan di ciri-ciri perilaku. Sangat kelihatan. Iya. Sangat kelihatan sekali. Khususnya untuk pelajar. Untuk pelajar dia akan sebenarnya tidak kental. Dalam arti tidak berani karena terpengaruh kena zat beracunnya dari narkoba ini. Nah, memang ada beberapa kandungan yang menjadi mentalnya, menjadikan saraf motoriknya kita melebihi batas-batas tertentu. Nah, ini memahami ciri dari awal akan sangat mudah melakukan pencegahan daripada nanti orang tua setiap perkembangan si anak tidak tahu. Iya. Tahu-tahu sudah semakin parah, orang tua hanya merasa bersalah. Nah, ini saran saya juga kepada orang tua yang mempunyai anak menjelang remaja atau dewasa ini, cukup waktu untuk anak-anaknya. Perkembangan setiap hari, baik perilakunya, fisiknya, pendidikannya, itu tetap harus dikontrol. Ada setiap perubahan kok cenderungnya ke arahnya arah ciri-ciri seperti pemakai narkoba ini. Cepat dilakukan koordinasi. Kalau ke kantor polisi mungkin takut nanti tidak ditangkap. Iya. Nah, ini saya rekomendasikan ke BNN karena di sana juga sudah komplit, karena proyeknya objeknya adalah pembinaan dan rehabilitasi. Semakin cepat direhabilitasi, pencegahan insya Allah juga orang tua akan semakin mudah untuk menyembuhkan kembali. Jangan sampai orang tua jauh dari anaknya, kadang dititipkan ke simbahnya karena kesibukannya, dititipkan tantennya, sehingga perubahan dari umur 1 tahun, 2 tahun sampai dewasa tidak tahu anaknya sudah egoisnya tinggi, emosinya tinggi, sama orang tua juga sudah tidak menghormati karena kesalahan orang tua sendiri, tidak ada waktu untuk si anaknya. Baik, terima kasih ya Pak Ade untuk penjelasannya, Bapak Joko juga, dan Ibu Lina tadi yang ada di Mertoyo. Dan ternyata sudah hampir di jam 11 siang, ini artinya saatnya kita segera undur diri Pak Ade dari Dialog Narkoba siang hari ini. Pesan untuk keluarga Fas, seperti biasa Pak Ade sebagai penutup. Yang pertama jelas kami terima kasih atas waktunya dari Fas FM. Saya hampir 5 tahun di narkoba, juga alhamdulillah masih diberi waktu untuk silaturahmi ke Fas FM. Kemudian yang kedua ada beberapa pesan dari Bapak Kapolres. Kebetulan juga Bapak Kapolres baru sudah dihadapkan kemarin dengan sidangnya salah satu perkara yang di Magelang. Kemudian ke depan ini ada khataman dan menjelang ke Ramadan. Khusus fobiknya kita ke Ramadan dan Lebaran. Pada saat Ramadan, pesan dari pimpinan kami adalah miras harus zero, narkoba juga harus zero. Kemudian petasan, ini yang menjadikan tradisi dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Ya mungkin kalau kita flashback ke belakang dulu rame, tapi sekarang dengan kemajuan zaman sebenarnya harusnya sudah dikurangi atau sudah hilang. Tapi saya memang melihat tahun demi tahun sudah semakin menghilang. Walaupun biasanya malam takbir atau setelah sholat id mesti ada rentetan mercon, mungkin balon udara. Nah ini khususnya yang balon udara ini juga dengan undang-undang penerbangan juga sangat bahaya. Intinya dari Pak Kapolres, suasana Ramadan dan nanti Lebaran dirasakan lebih nyaman. Kita juga yang beribadah lebih baik. Dengan mengurangi miras, juga peredarannya narkoba, kemudian tawurannya, dan mercon kalau bisa zero. Mungkin ini penutup dari kami. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih Pak Ade untuk waktunya di siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam untuk rekan-rekan di Satres Narkoba Polresta Magelang. Demikian tadi keluarga Fas, dialog bersama dengan Satres Narkoba Polresta Magelang. Semoga bermanfaat. Kita akan kembali lagi nanti di jamnya Fas Familia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.